Namaku Rania, seorang perempuan berusia 27 tahun yang baru saja memasuki dunia pernikahan. Aku menikah dengan Arif, pria yang telah menjadi sandaran hidupku selama 2 tahun terakhir. Arif adalah suamiku yang penyabar dan bijaksana, tapi ada satu hal yang sering membuatku cemas, hubunganku dengan ibunya, Bu Sari. Bu Sari adalah wanita berusia 55 tahun yang sangat menjunjung tinggi tradisi keluarga. Dia memiliki sifat tegas dan sedikit keras, tapi di balik itu, dia juga sangat mencintai keluarganya. Namun, aku merasa sulit untuk benar-benar dekat dengannya. Ada jarak yang entah mengapa tak bisa kujangkau, meski aku sudah berusaha keras. Salah satu hal yang paling disayangi Bu Sari adalah kalung emas dengan liontin zamrud besar. Kalung itu adalah warisan dari mendiang ibunya, dan dia sering bercerita tentang betapa berharganya benda itu bagi keluarga mereka. Ini bukan sekadar perhiasan, katanya suatu hari saat kami makan malam bersama. Ini adalah simbol kebanggaan keluarga. Aku hanya tersenyum mendengarnya, tapi dalam hati, aku merasa sedikit tertekan. Bagiku, kalung itu tampak seperti simbol status yang harus dijaga dengan sempurna. Aku khawatir jika aku melakukan kesalahan, hal itu akan semakin memperburuk hubunganku dengan Bu Sari. Selain Bu Sari, ada Kak Maya, kakak iparku, yang juga sering hadir dalam acara keluarga. Kak Maya adalah wanita yang tampaknya selalu ingin menjadi pusat perhatian. Dia punya sikap manis di depan orang lain, tapi kadang-kadang aku merasa dia sedikit sinis terhadapku. Mungkin karena aku masih terlalu baru di keluarga ini, atau mungkin karena dia merasa aku belum cukup baik untuk Arif. Arif sendiri selalu berusaha menjadi penengah antara aku dan keluarganya. Dia sering berkata, "Mama hanya butuh waktu, Ran. Jangan terlalu dipikirkan." Tapi, meski dia selalu menenangkanku, aku tetap merasa ada tekanan yang tak terucapkan. Suatu sore, aku sedang membantu Bu Sari di dapur. Dia sedang menyiapkan makanan untuk acara keluarga besar minggu depan. Aku berusaha keras untuk membantunya, meski aku tidak terlalu mahir memasak masakan tradisional. Saat aku sedang asyik mengiris sayuran, aku melihat kalung zamrud itu tergantung di leher Bu Sari. Dia tampak begitu bangga memakainya, seolah-olah ingin menunjukkan kepada semua orang betapa pentingnya benda itu. "Kalung ini akan jadi pusat perhatian minggu depan," katanya sambil tersenyum. "Aku akan menyimpannya kembali setelah acara selesai. Kalau sampai hilang..." Dia menggeleng pelan. Entahlah, aku tidak mau membayangkan apa yang akan terjadi. Aku hanya tersenyum tipis, tapi dalam hati aku merasa ada firasat aneh. Kata-katanya terdengar seperti peringatan halus, meski aku tahu dia tidak bermaksud demikian. Setelah selesai membantu di dapur, aku duduk di ruang tamu sambil memandangi foto-foto keluarga yang terpajang di dinding. Ada banyak kenangan indah di sana, tapi aku merasa belum sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga ini. Aku bertanya-tanya apakah aku akan pernah bisa mendapatkan tempat di hati Bu Sari. Saat itulah Arif datang dan duduk di sebelahku. Dia memegang tanganku erat. "Kamu tidak perlu terlalu keras pada dirimu sendiri, Ran," katanya lembut. "Semua butuh waktu. Kamu sudah melakukan yang terbaik." Aku mengangguk, meski dalam hati aku merasa ada sesuatu yang mengganjal. Entah kenapa, aku merasa bahwa minggu depan akan menjadi titik balik dalam hidupku, entah itu baik atau buruk. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Acara makan malam keluarga besar di rumah Bu Sari berlangsung pada Sabtu malam. Sejak pagi, aku sudah sibuk membantu menyiapkan segala sesuatunya, dari membersihkan rumah hingga mengatur meja makan. Meski lelah, aku berusaha menunjukkan bahwa aku adalah menantu yang baik dan bertanggung jawab. Ketika para tamu mulai berdatangan, suasana di rumah semakin ramai. Aku bisa melihat betapa bahagianya Bu Sari menyambut semua anggota keluarga. Dia tampak begitu anggun dengan kebaya tradisionalnya, dan tentu saja, kalung zamrud itu terlihat bersinar di lehernya. Kak Maya juga hadir, mengenakan gaun elegan yang membuatnya tampak seperti bintang di tengah kerumunan. Dia tersenyum manis kepada semua orang, tapi ketika pandangannya bertemu denganku, ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit kujelaskan, mungkin rasa iri atau ketidakpuasan. Arif datang ke sisiku dan merangkul pundakku.
Kamu luar biasa, Ran, katanya pelan. Semua orang pasti melihat usahamu. Aku hanya tersenyum tipis. Meski dalam hati aku merasa belum yakin apakah usahaku cukup. Aku ingin sekali mendapatkan pujian dari Busari, tapi sejauh ini, dia hanya memberikan senyuman singkat padaku. Acara makan malam dimulai dengan suasana hangat. Busari duduk di kursi utama, tampak begitu bangga sebagai tuan rumah. Dia mulai bercerita tentang sejarah kalung zamrud itu kepada semua tamu. Ini adalah warisan dari ibuku, katanya dengan nada penuh kebanggaan. Kalung ini sudah ada sejak generasi pertama keluarga kami. Bukan sekadar perhiasan, tapi simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga. Semua orang mendengarkan dengan antusias, termasuk aku. Namun, saat Busari menyelesaikan ceritanya, dia tiba-tiba berkata, "Kalung ini sangat berharga. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika sampai hilang." Ucapannya itu terdengar seperti peringatan halus, meski dia tersenyum saat mengatakannya. Setelah makan malam selesai, aku membantu membersihkan meja dan mencuci piring. Saat aku sedang asyik bekerja, Busari masuk ke dapur. Dia tampak sedikit lelah, tapi tetap tersenyum. "Kamu sudah bekerja keras hari ini, Rania," katanya. Aku merasa lega mendengarnya, karena ini adalah kali pertama dia benar-benar mengucapkan terima kasih padaku. Namun, saat dia hendak meninggalkan dapur, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Oh ya, satu hal lagi. Kalung ini akan kusimpan di kotak perhiasan besok pagi. Tolong jangan lupa mengunci lemari setelah aku selesai, ya?" Aku mengangguk cepat. "Tentu, Bu. Aku akan memastikannya." Meski ucapannya terdengar biasa saja, aku merasakan ada tekanan terselubung di balik kata-katanya. Seperti ada pesan tak langsung bahwa dia tidak sepenuhnya percaya padaku. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan pekerjaanku. Keesokan harinya, suasana di rumah kembali tenang. Aku membantu Busari menyiapkan sarapan, lalu membersihkan rumah seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Kalimat Busari tentang kalung itu terus terngiang-ngiang. Rasanya seperti sebuah bayangan gelap yang siap menyelimuti hidupku kapan saja. Saat sore menjelang, aku duduk di ruang tamu sambil minum teh. Arif datang dan duduk di sebelahku. Dia melihat ekspresi khawatirku dan bertanya, "Ada apa, Ran? Kamu tampak cemas." Aku menghela napas panjang. Aku tidak tahu kenapa, Rif. Rasanya ada sesuatu yang tidak enak di hatiku. Semalam, Mama bilang kalung itu sangat berharga. Dia juga memintaku untuk mengunci lemari setelah dia menyimpannya. Entah kenapa, aku merasa seperti aku harus sangat berhati-hati. Arif memegang tanganku erat. "Jangan terlalu dipikirkan, Ran. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Mama hanya ingin memastikan semuanya aman." Aku mengangguk. Meski dalam hati aku merasa firasat buruk itu semakin kuat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang pasti, minggu depan akan menjadi titik balik dalam hidupku. Hari itu dimulai seperti biasa. Aku bangun pagi-pagi, membantu Busari menyiapkan sarapan, lalu membersihkan rumah. Semua tampak normal, hingga sore harinya ketika aku mendengar teriakan keras dari ruang tamu. "Kalungku! Kalung zamrudku hilang!" Suara Busari memenuhi seluruh sudut rumah. Aku bergegas ke sumber suara dan melihat Busari berdiri di dekat lemari perhiasannya. Wajahnya pucat pasi. Kak Maya, Arif, dan beberapa anggota keluarga lainnya sudah berkumpul di sana. "Apa maksud ibu?" tanya Arif, dengan nada khawatir. "Mungkin hanya tertinggal di tempat lain." "Tidak, Nak," kata Busari tegas. "Aku yakin menyimpannya di sini kemarin malam. Aku bahkan meminta Rania untuk mengunci lemari setelah aku selesai." Mata Busari langsung menatapku dengan tajam. "Rania, apa kau benar-benar mengunci lemari itu?" Aku merasa tubuhku membeku. "Iya, Bu. Aku mengunci lemari itu tepat setelah ibu selesai menyimpan kalungnya." Busari tampak tidak puas dengan jawabanku. Dia menggeleng pelan, lalu berkata, "Lalu kenapa kalung itu bisa hilang?"
Hanya satu orang yang terakhir menyentuh lemari ini, dan itu adalah kamu. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Aku merasakan tatapan mereka mengarah padaku. Ada rasa curiga, kecewa, bahkan ada yang terlihat marah. Kak Maya, yang berdiri di belakang Busari, memberikan senyuman tipis yang sulit kujelaskan. Rasanya seperti dia menikmati situasi ini. Bu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Ujarku dengan suara gemetar. Aku bersumpah, aku tidak menyentuh kalung itu lagi setelah ibu menyimpannya. Namun, kata-kataku tidak cukup meyakinkan. Busari menghela napas panjang, lalu berkata, "Ini bukan masalah kecil, Rania. Kalung ini adalah warisan keluarga. Jika sampai tidak ditemukan, ini akan jadi aib besar bagi keluarga kita." Arif mencoba membela. "Mama, mungkin ada penjelasan lain. Kita tidak bisa langsung menuduh Rania tanpa bukti." "Bukti?" Busari menatap Arif dengan tajam. "Siapa lagi yang punya akses ke lemari ini selain dia? Apakah kamu pikir pencuri bisa masuk rumah kita tanpa diketahui?" Aku merasa dunia runtuh di hadapanku. Semua usahaku selama ini untuk mendapatkan pengakuan dari Busari lenyap dalam sekejap. Aku hanya bisa menundukkan kepala, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depan semua orang. Beberapa saat kemudian, Arif menarik tanganku ke sisi ruangan. Dia berbisik, "Tenang, Ran. Kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tidak sendirian." Namun, meski Arif berusaha menenangkanku, aku bisa merasakan tekanan yang semakin besar. Semua orang mulai membicarakanku di belakang. Ada yang berbisik bahwa aku tidak pantas dipercaya sebagai menantu. Ada juga yang mengatakan bahwa aku terlalu sering cemburu pada Busari sehingga melakukan hal ini. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang bisa melakukan ini? Kenapa mereka langsung menuduhku? Dan yang paling penting, bagaimana cara membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Keesokan harinya, suasana di rumah semakin tegang. Busari memutuskan untuk tidak membahas masalah ini di depan umum. Tapi aku tahu dia masih sangat marah. Kak Maya tampak lebih sering tersenyum sinis padaku. Seolah-olah dia menang dalam permainan yang bahkan tidak ku mengerti. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, semakin aku mencoba mencari jawaban, semakin aku merasa seperti dijerat dalam sebuah konspirasi yang tidak bisa kuhindari. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Rania. Tuduhan itu tidak hanya menghancurkan hubungannya dengan Busari, tetapi juga membuatnya merasa terisolasi di tengah keluarga besar. Kak Maya tampak semakin sering memberikan komentar sinis, sementara anggota keluarga lainnya mulai menjaga jarak dengannya. Namun, Rania tidak mau menyerah begitu saja. Dia memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi pada kalung zamrud itu. Dia memulai pencarian jawabannya dengan mengamati setiap detail kecil di rumah Busari, dari ruang tamu hingga halaman belakang. Suatu pagi, saat semua orang sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing, Rania masuk ke ruang tamu dan mendekati lemari perhiasan. Lemari itu masih terbuka, dengan laci-laci kosong yang tampak rapi. Dia memeriksa setiap sudut lemari, berharap menemukan petunjuk kecil yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Kak Maya muncul di pintu ruang tamu, dengan senyuman tipis yang sulit dibaca. "Apa yang kamu cari, Rania?" Tanyanya dengan nada manis yang terdengar penuh ejekan. Aku hanya ingin memastikan tidak ada yang tertinggal," jawab Rania dengan suara pelan. Kak Maya tertawa kecil. "Oh, tentu saja. Kamu pasti sangat ingin membantu mencari kalung itu, kan? Tapi, apakah kamu yakin itu bukan karena kamu merasa bersalah?" Rania merasakan darahnya mendidih, tapi dia berusaha menahan diri. "Aku tidak merasa bersalah karena aku tidak melakukan apapun," katanya tegas. "Kalau kamu punya ide siapa yang mungkin melakukannya, aku akan sangat berterima kasih jika kamu memberitahuku." Kak Maya hanya tersenyum lebih lebar, lalu berbalik pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Rania merasa frustrasi, tapi dia tahu bahwa Kak Maya sedang mencoba membuatnya terlihat buruk di mata keluarga.
Setelah itu, Rania memutuskan untuk berbicara langsung dengan beberapa anggota keluarga yang hadir saat acara makan malam kemarin. Dia berharap ada seseorang yang mungkin melihat sesuatu yang mencurigakan. Dia pertama kali mendekati Pak Dedi, adik ipar Busari, yang dikenal sebagai orang yang cukup bijaksana. Pak Dedi, apakah Anda ingat sesuatu tentang kalung itu saat acara makan malam kemarin? Tanyanya hati-hati. Pak Dedi tampak berpikir sejenak. Sejujurnya, aku tidak terlalu memperhatikan kalung itu. Tapi aku ingat, setelah makan malam, kakakmu, Kak Maya, masih berdiri di dekat lemari perhiasan. Aku pikir dia sedang melihat-lihat barang-barang Mama. Rania merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Jadi, Kak Maya sempat berada di dekat lemari perhiasan setelah makan malam? Informasi ini bisa menjadi petunjuk penting. Namun, ketika Rania mencoba bertanya kepada Kak Maya tentang hal itu, dia hanya tertawa dingin. Aku hanya melihat-lihat. Rania, tidak ada yang aneh. Tapi sepertinya kamu benar-benar panik mencari-cari pihak lain untuk disalahkan, ya? Arif mencoba membantu Rania dengan membicarakan masalah ini kepada Busari. Mama, kita tidak bisa langsung menuduh Rania tanpa bukti. Mungkin ada orang lain yang harus kita curigai juga. Busari tampak ragu-ragu. Aku tahu, Nak. Tapi siapa lagi yang punya akses ke lemari itu selain dia? Aku sudah menyimpan kalung itu sendiri. Dan Rania adalah orang terakhir yang menyentuh lemari itu. Tapi Kak Maya juga berada di dekat lemari setelah makan malam, kata Arif dengan nada tegas. Busari terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Maya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dia adalah anakku sendiri. Aku lebih percaya padanya daripada. Suaranya terputus, tapi maksudnya sudah jelas. Rania mendengar percakapan itu dari balik pintu. Hatinya hancur mendengar bahwa Busari lebih memilih mempercayai Kak Maya daripada dirinya. Namun, dia tidak bisa menyalahkan Busari sepenuhnya. Hubungan mereka memang belum sepenuhnya kuat, dan insiden ini hanya memperburuk segalanya. Malam itu, Rania duduk di kamarnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Dia merasa seperti dijerat dalam sebuah labirin yang tidak ada ujungnya. Semua bukti tampak mengarah padanya. Meskipun dia tahu dirinya tidak bersalah. Dia bahkan mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ada kemungkinan aku melupakan sesuatu? Apakah ada kesalahan yang tidak sadar kulakukan? Namun, di tengah kebingungannya, satu hal yang pasti, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia harus menemukan kebenaran, tidak peduli seberapa sulit atau menyakitkan prosesnya. Hari-hari berlalu. Tapi masalah kalung zamrud itu masih belum terselesaikan. Sebaliknya, tekanan terhadap Rania semakin besar. Busari mulai membatasi akses Rania di rumahnya. Bahkan tidak lagi memintanya untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Kak Maya tampak semakin sering memberikan komentar menyindir di depan anggota keluarga lainnya. Sementara Arif mulai merasa tertekan karena harus berada di tengah-tengah konflik ini. Namun, Rania tidak mau menyerah. Dia memutuskan untuk lebih agresif dalam mencari jawaban, meskipun risiko yang dihadapinya semakin besar. Dia mulai memperhatikan perilaku setiap anggota keluarga, mencoba mencari tahu siapa yang mungkin memiliki motif untuk mencuri kalung itu. Suatu sore, saat semua orang sedang berkumpul di ruang tamu, Rania mendengar percakapan antara Kak Maya dan seorang sepupu jauh bernama Dinda. Awalnya, percakapan mereka tampak biasa saja, membahas tentang rencana liburan keluarga. Namun, ketika Dinda bertanya tentang kalung zamrud, Kak Maya menjawab dengan nada yang tidak biasa. Kalung itu terlalu berlebihan, sih, kata Kak Maya sambil tertawa kecil. Aku selalu bilang ke Mama kalau itu cuma beban keluarga. Tapi ya, Mama tetap saja bangga banget sama barang itu. Rania diam-diam mencatat perkataan Kak Maya. Mengapa dia berbicara seperti itu? Apakah dia benar-benar menganggap kalung itu sebagai beban? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Beberapa hari kemudian, Rania mendapatkan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Dinda. Dia mencoba bertanya secara halus, tanpa membuat Dinda curiga. Dinda, kamu tahu apa-apa tentang kalung zamrud Busari? Aku dengar Kak Maya pernah berkomentar soal itu. Dinda tampak ragu-ragu sejenak.
lalu berbisik pelan. Sebenarnya, aku pernah melihat Kak Maya memegang kalung itu beberapa waktu lalu. Waktu itu aku pikir dia hanya ingin melihat-lihat. Tapi, entahlah, ada sesuatu yang aneh. Dia terlihat sangat serius. Rania merasakan adrenalinnya meningkat. Informasi ini bisa menjadi petunjuk penting. Namun, dia tahu bahwa bukti seperti ini masih lemah. Dia membutuhkan sesuatu yang lebih konkret untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sementara itu, hubungan Rania dengan Busari semakin memburuk. Suatu malam, Busari memanggil Rania ke kamarnya. Dia duduk di kursi goyangnya. Wajahnya tampak lelah namun tetap tegas. "Rania, aku sudah memikirkan semuanya," katanya dengan nada dingin. "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalung itu hilang setelah kamu menyentuh lemari perhiasan. Jika sampai tidak ditemukan, aku akan meminta pertanggungjawaban." Kata-kata itu seperti pukulan telak bagi Rania. Dia merasakan dunianya runtuh. "Bu, aku bersumpah aku tidak melakukan apapun," ujarnya dengan suara gemetar. "Aku hanya ingin membantu mencari tahu siapa yang melakukannya." Busari tidak menjawab. Dia hanya menghela napas panjang, lalu melambaikan tangan sebagai isyarat agar Rania meninggalkan kamarnya. Setelah kejadian itu, Rania merasa semakin terisolasi. Bahkan Arif, yang selama ini selalu mendukungnya, mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. "Ran, aku tahu kamu tidak bersalah, tapi kita butuh solusi," katanya suatu malam. "Mama semakin marah, dan keluarga besar mulai membicarakan kita. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan." Rania merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa Arif juga merasa tertekan, tapi dia tidak bisa menyalahkan suaminya. Dia hanya bisa berjanji pada dirinya sendiri untuk terus mencari kebenaran, tidak peduli seberapa sulit situasinya. Di tengah malam yang sunyi, Rania duduk di tepi tempat tidur, memikirkan semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa langkah selanjutnya akan menentukan nasibnya. Dia harus menemukan cara untuk membuktikan kebenaran, bahkan jika itu berarti mengambil risiko besar. Hari-hari berikutnya terasa seperti perjalanan tanpa ujung bagi Rania. Tekanan dari keluarga mertua semakin besar, sementara upayanya untuk membuktikan kebenaran tampaknya tidak membuahkan hasil. Namun, sebuah kejadian tak terduga akhirnya mengubah segalanya. Suatu pagi, saat semua orang sedang berkumpul di ruang tamu untuk sarapan, Busari tiba-tiba berdiri dengan wajah pucat. Dia memegang secari kertas di tangannya. Tubuhnya gemetar hebat. Aku menemukan ini di bawah bantal sofa," katanya dengan suara serak. Semua mata tertuju pada Busari. Dia menyerahkan kertas itu kepada Arif, yang segera membaca isinya. Wajah Arif langsung berubah pucat. Dia menatap Kak Maya dengan tatapan tidak percaya. "Maya, apa maksudmu dengan ini?" Rania, yang duduk di sudut ruangan, merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia berusaha melihat isi kertas itu dari kejauhan, tapi dia bisa mendengar suara-suara yang mulai meninggi di sekitarnya. "Apa yang sedang kalian bicarakan?" tanya Rania. Suaranya penuh kebingungan. Arif menghela napas panjang, lalu membacakan isi surat itu keras-keras. Surat itu berisi pengakuan bahwa kalung zamrud telah dicuri oleh seseorang yang ingin membuat masalah di keluarga, dan tanda tangannya jelas, "Maya." Kak Maya tampak terkejut, lalu berdiri dengan wajah pucat. Itu bukan tulisanku," katanya dengan nada defensif. "Seseorang pasti sudah memalsukannya." Busari tampak hancur. Dia menatap Kak Maya dengan mata berkaca-kaca. "Maya, apakah kamu benar-benar melakukan ini? Apa alasanmu?" Kak Maya terdiam sejenak, lalu tertawa kecil dengan nada getir. "Baiklah, aku mengaku. Aku memang yang mengambil kalung itu. Tapi aku punya alasan. Mama, kalung itu hanya membuatmu terobsesi dengan masa lalu. Aku ingin kamu fokus pada keluarga kita sekarang, bukan warisan-warisan bodoh itu." Ruang tamu menjadi hening total. Semua orang terkejut mendengar pengakuan Kak Maya. Bahkan Rania, yang selama ini dituduh sebagai pelaku, merasa sulit memproses apa yang baru saja terjadi. Di mana kalung itu sekarang?
Tanya Busari dengan suara bergetar. Kak Maya menundukkan kepala. Aku menjualnya. Aku butuh uang untuk melunasi utangku. Busari tampak seperti akan pingsan. Dia duduk kembali di kursinya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bagaimana bisa anakku sendiri melakukan ini padaku? Arif mencoba menenangkan ibunya. Tapi situasi sudah terlalu tegang. Dia kemudian menatap Rania. Wajahnya penuh rasa bersalah. Ran, aku minta maaf. Kami semua salah paham padamu. Rania merasakan campuran emosi yang luar biasa. Lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Namun juga sedih melihat penderitaan Busari. Dia mendekati mertuanya dan berlutut di depannya. Bu, aku tahu ini sangat menyakitkan. Tapi aku di sini untuk mendukung ibu. Kita bisa melewati ini bersama-sama. Busari menatap Rania dengan mata basah. Untuk pertama kalinya, dia melihat Rania sebagai menantu yang sebenarnya. Seseorang yang mencintai keluarganya meskipun telah diperlakukan tidak adil. Namun, meski kebenaran telah terungkap, dampak dari insiden ini masih sangat besar. Kak Maya dipaksa keluar dari rumah untuk sementara waktu. Sementara Busari harus menghadapi kenyataan pahit tentang putrinya sendiri. Keluarga besar mereka, yang awalnya tampak harmonis, kini retak karena kebohongan dan pengkhianatan. Malam itu, Rania duduk di tepi tempat tidur, memikirkan semua yang telah terjadi. Dia merasa lega karena akhirnya bebas dari tuduhan. Tapi dia juga sadar bahwa perjuangannya belum sepenuhnya selesai. Ada banyak hal yang harus diperbaiki, terutama hubungannya dengan Busari. Beberapa hari setelah pengakuan Kak Maya, suasana di rumah Busari masih terasa berat. Meskipun kebenaran telah terungkap, luka yang ditinggalkan oleh insiden itu belum sepenuhnya sembuh. Busari tampak lebih pendiam dari biasanya, sementara Arif mencoba sebisa mungkin untuk menjaga agar keluarganya tetap utuh. Rania, meskipun lega karena tuduhan telah dicabut, masih merasakan beban emosional yang besar. Dia tahu bahwa hubungannya dengan Busari tidak bisa kembali normal begitu saja. Namun, dia bertekad untuk membantu memperbaiki situasi, meskipun prosesnya akan memakan waktu. Suatu pagi, Rania mendekati Busari yang sedang duduk di kursi goyangnya di halaman belakang. Wajah Busari tampak lelah, namun ada ketenangan yang mulai terlihat di matanya. Rania memberanikan diri untuk berbicara. Bu, aku tahu ini sulit bagi ibu. Tapi aku ingin ibu tahu bahwa aku di sini untuk mendukung ibu. Apapun yang terjadi. Busari menatap Rania dengan mata berkaca-kaca. Dia menghela napas panjang, lalu berkata pelan. Aku minta maaf, Rania. Aku salah paham padamu. Aku terlalu cepat menuduhmu tanpa mencari tahu kebenarannya. Rania tersenyum tipis. Air mata mulai menggenang di matanya. Tidak apa-apa, Bu. Aku juga mengerti kenapa ibu bisa merasa seperti itu. Yang penting sekarang adalah kita semua bisa melewati ini bersama-sama. Busari mengangguk pelan, lalu meraih tangan Rania. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menyentuh Rania dengan penuh kasih sayang. Terima kasih sudah tetap bertahan. Nak, aku tahu aku tidak selalu mudah dimengerti. Tapi aku harap kamu bisa memaafkanku. Rania mengangguk, merasakan beban di hatinya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Tentu saja, Bu. Kita semua pasti bisa melewati ini. Sementara itu, Kak Maya masih tinggal di apartemennya sendiri, menjauh dari keluarga untuk sementara waktu. Namun, Arif sering mengunjunginya untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di ruang tamu apartemen Kak Maya, Arif mencoba berbicara dari hati ke hati. Maya, aku tahu kamu punya alasan untuk melakukan itu, kata Arif dengan nada lembut. Tapi kamu harus mengerti bahwa tindakanmu telah melukai mama dan keluarga kita sangat dalam. Kak Maya menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu, Rif. Aku hanya tidak tahu apa yang harus kulakukan saat itu. Aku merasa terjebak, dan aku pikir kalung itu adalah satu-satunya cara untuk melunasi utangku. Arif menghela napas panjang. Kita bisa membantumu, Maya.
Tapi kamu harus jujur dan bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Mama mungkin butuh waktu untuk memaafkanmu, tapi dia pasti akan melakukannya jika kamu benar-benar menunjukkan penyesalan. Kak Maya mengangguk pelan. Dia tahu bahwa perbuatannya tidak bisa dibenarkan, tapi dia juga sadar bahwa dia harus berusaha keras untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarga. Beberapa hari kemudian, Kak Maya memutuskan untuk pulang ke rumah Bu Sari. Dia datang dengan wajah penuh rasa bersalah, membawa secarik surat permintaan maaf yang ditulisnya sendiri. Saat dia masuk ruang tamu, semua orang terdiam. Bu Sari, yang sedang duduk di kursi goyangnya, menatap putrinya dengan tatapan campur aduk antara marah dan sedih. "Mama, aku minta maaf," kata Kak Maya dengan suara bergetar. "Aku tahu aku sudah berbuat salah, dan aku tidak bisa meminta maaf cukup banyak untuk itu. Tapi aku berjanji, aku akan berusaha menjadi lebih baik. Aku akan mengganti kalung itu, dan aku akan membayar segala kesalahanku." Bu Sari diam sejenak, lalu berdiri perlahan. Dia mendekati Kak Maya dan meraih tangannya. "Maya, kamu adalah anakku. Aku tidak bisa membencimu, meskipun kamu telah melukai hatiku. Tapi kamu harus belajar dari kesalahanmu, dan kita harus membangun kembali kepercayaan ini bersama-sama." Air mata mengalir deras di pipi Kak Maya. Dia memeluk Bu Sari erat-erat, merasakan beban di hatinya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Rania, yang menyaksikan momen itu dari kejauhan, merasa lega. Dia tahu bahwa perjalanan rekonsiliasi ini masih panjang, tapi langkah pertama telah diambil. Ada harapan bahwa keluarga ini bisa kembali bersatu, meskipun luka-luka masa lalu mungkin tidak akan sepenuhnya hilang. Malam itu, Rania duduk di tepi tempat tidur, memikirkan semua yang telah terjadi. Dia merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap, tapi dia juga sadar bahwa perjuangannya untuk diterima sepenuhnya oleh keluarga mertua belum sepenuhnya selesai. Namun, dia yakin bahwa dengan kesabaran dan cinta, segalanya bisa diperbaiki. Beberapa minggu telah berlalu sejak insiden kalung zamrud itu terungkap. Meskipun luka-luka emosional masih ada, keluarga Bu Sari mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Proses rekonsiliasi yang lambat tapi pasti telah membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Rania merasakan perubahan signifikan dalam hubungannya dengan Bu Sari. Mertuanya yang dulu selalu menjaga jarak kini mulai melibatkannya dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan, Bu Sari sering meminta pendapat Rania tentang hal-hal kecil, seperti menu makan malam atau dekorasi rumah. Ini adalah langkah besar bagi Rania, yang selama ini merasa sulit mendapatkan tempat di hati Bu Sari. Suatu sore, saat mereka sedang duduk bersama di halaman belakang, Bu Sari tiba-tiba berbicara. "Rania, aku ingin kamu tahu bahwa aku bangga padamu," katanya dengan suara lembut. "Kamu sudah menunjukkan keteguhan dan kesabaran yang luar biasa selama masa-masa sulit ini. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi posisimu." Rania tersenyum, merasa hangat di hatinya. "Terima kasih, Bu. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini, dan aku bersyukur bisa melewati semuanya bersama Ibu." Bu Sari mengangguk pelan, lalu menambahkan, "Aku mungkin tidak sempurna sebagai ibu mertua, tapi aku harap kita bisa saling memahami lebih baik dari sekarang." "Tentu saja, Bu," kata Rania dengan senyum tulus. "Kita semua belajar dari pengalaman ini." Sementara itu, Kak Maya juga mulai menunjukkan perubahan positif. Dia telah melunasi sebagian utangnya dengan bekerja keras di pekerjaan barunya, dan dia sering datang ke rumah untuk membantu Bu Sari. Hubungannya dengan ibunya masih belum sepenuhnya pulih, tapi ada kemajuan yang nyata. Kak Maya bahkan mulai berbicara dengan Rania, meskipun awalnya canggung. "Aku minta maaf atas semua yang terjadi," kata Kak Maya suatu hari saat mereka berdua sedang membersihkan dapur. "Aku tahu aku salah paham padamu selama ini." Rania tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Kak. Yang penting sekarang adalah kita semua bisa maju bersama." Kak Maya mengangguk, lalu tertawa kecil. "Kamu lebih kuat daripada yang kubayangkan, Ran. Aku benar-benar bangga padamu." Mendengar kata-kata itu membuat Rania merasa lega.
Dia tahu bahwa hubungannya dengan Kak Maya tidak akan langsung kembali normal, tapi setidaknya ada titik awal untuk membangun persahabatan yang lebih baik. Arif, yang selama ini menjadi penyangga keluarga, merasa puas melihat perubahan positif di sekitarnya. Suatu malam, saat mereka sedang duduk berdua di ruang tamu, dia berkata kepada Rania, "Kamu tahu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak sekuat ini, Ran. Kamu benar-benar penyelamat keluarga kita." Rania tersenyum, lalu memegang tangan Arif erat. "Kita semua punya peran dalam perjalanan ini, Rif. Ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang bagaimana kita semua belajar untuk saling memahami dan memaafkan." Beberapa hari kemudian, Bu Sari mengadakan acara makan malam keluarga besar. Ini adalah pertama kalinya setelah insiden kalung Zamrud terungkap, dan suasana terasa lebih hangat dari biasanya. Tidak ada lagi ketegangan yang mencolok, meskipun ada beberapa momen canggung sesekali. Di tengah acara, Bu Sari berdiri dan mengangkat gelasnya. "Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di sini," katanya dengan suara penuh emosi. "Kita semua telah melewati masa-masa sulit, tapi kita tetap bersatu sebagai keluarga. Aku harap kita bisa terus belajar dari pengalaman ini, tentang kepercayaan, pengampunan, dan pentingnya komunikasi." Semua orang bertepuk tangan, termasuk Rania, yang merasa lega melihat keluarganya kembali bersatu. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, tapi dia yakin bahwa mereka bisa melewatinya bersama-sama. Setelah acara selesai, Rania duduk di tepi tempat tidur, memikirkan semua yang telah terjadi. Dia merasa bersyukur karena akhirnya mendapatkan tempat di hati keluarga mertuanya. Dia juga sadar bahwa konflik ini telah mengajarkan banyak hal penting, tentang kesabaran, pengertian, dan arti sebenarnya dari sebuah keluarga. Keluarga bukan tentang tidak pernah berkonflik, gumam Rania pada dirinya sendiri, tapi tentang bagaimana kita bisa saling memaafkan dan bangkit bersama setelah jatuh. Dengan senyum tulus, Rania memejamkan mata dan bersiap untuk tidur. Dia tahu bahwa hari esok akan membawa tantangan baru, tapi dia siap menghadapinya dengan kekuatan yang telah ia temukan dalam dirinya.